Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ahmad Mauludi dengan NIM 2004 016 032, Diflama Ilvana dengan NIM 2004 016 045, dan Muhammad Nasruddin Bayaki dengan NIM 2004 016 060. Kali ini kita mendapatkan tugas presentasi dengan judul Sosiologi Pengetahuan dengan tokoh filsuf Karl Mannheim. Sebelum kita membahas materi ini, mari kita mengenal sedikit tentang siapa itu Karl Mannheim. biografi Karl Mannheim. Karl Mannheim lahir di Budapest, Hungaria pada 27 Maret 1893. Beliau memperoleh gelar doktor dalam bidang filsafat di Universitas Budapest. Beliau juga pernah berkuliah di Berlin, Paris, dan Heidelberg. Beliau juga pernah bergabung dengan media cetak bergengsi di Jerman, Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, dan menjadi editornya. Beliau juga pernah menjadi profesor sosiologi Universitas Goethe, Frankfurt tahun 1930. Karl Mannheim tidak lepas dari pengaruh beberapa tokoh, di antaranya Husserl, Heidegger, Max Weber, dan Karl Marx. Beliau sering mengikuti perkumpulan Mariana Weber yang mengiring minatnya pada sosiologi dan bertemu dengan Alfred Weber yang menjadi mentor penting dalam karir akademis. Mannheim wafat pada 9 Januari 1947 di London, Inggris. Karl Mannheim dan sosiologi pengetahuan. Karl Mannheim terkenal karena gagasannya tentang sosiologi pengetahuan. Maksud dari sosiologi pengetahuan adalah adanya suatu pemikiran hanya dapat dipahami dengan melihat faktor-faktor sosial yang menghasilkan pemikiran tersebut, atau singkatnya pengetahuan dapat diketahui berdasarkan sosiohistoris. Secara keilmuan dapat dicatat bahwa sosiologi pengetahuan sesungguhnya lahir dari konteks kritik terhadap idealisme. Kesadaran demikian menurut Mannheim tidak serta-merta muncul begitu saja, bergantung pada kondisi dan realitas material. Pengetahuan dan konstruksi sosial. Karl Mannheim berpandangan bahwa seluruh pengetahuan yang dimiliki manusia telah terkondisikan secara sosial. Perubahan sosial dapat merekayasa atau membawa perubahan pada nilai yang lahir dalam kondisi sosial tersebut, atau sosio. Pengetahuan lahir dari persepsi yang disusun dan diorganisasikan dalam kerangka ilmiah yang bergantung pada kerangka rujukan yang ada pada momen tertentu atau historis. Sosiologi pengetahuan lahir dari kritik atas idealisme. Bagi Mannheim, tidak ada ide-ide murni atau kehendak baik manusia, sehingga pengetahuan yang komprehensif tentang faktor-faktor sosial mutlak diperlukan. Ideologi yang merupakan ide-ide representatif dari kondisi sosial yang ada merupakan kesadaran kolektif. Secara keilmuan, dapat dicatat bahwa sosiologi pengetahuan sesungguhnya lahir dari konteks kritik terhadap idealisme. Bagi Mannheim, justru kekhasan sosiologi pengetahuan terletak pada proses-proses penyingkapan asal-usul sosiologis. Semua bentuk pengetahuan, pemikiran, dan kesadaran dari seluruh aktivitas mental manusia. Dari sini, tampak jelas sekali bahwa ada suatu kerjasama proyek pengetahuan antara teori kritis dan sosiologi. Interaksi sosial. Ada beberapa proses sosial mendasar menurut Mannheim yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama, kontak sosial dan jarak sosial. Kontak sosial yang dimaksud adalah hubungan masing-masing pihak, tidak hanya secara langsung akan tetapi ada juga yang tidak langsung. Jarak sosial secara harfiah berarti mengubah barang sesuatu menjadi terpencil,
memindahkan suatu objek yang dekat kepada suatu posisi yang jauh dari titik semula. Perkataan jarak berasal dari pengalaman langsung kita terhadap ruang. Yang kedua, isolasi. Isolasi adalah situasi marginal kehidupan sosial. Situasi ini meniadakan kontak sosial. Setiap individu atau kelompok yang terkucil dari hubungannya dengan individu atau dengan kelompok lain cenderung berkembang menjadi individu atau sebuah komunitas yang menyimpang atau berbeda dari yang lain. Isolasi, jika dilakukan dengan optimal, akan melahirkan spesialisasi, dan akibat lain dari isolasi adalah individualisasi. Yang ketiga, ada individualisasi. Individualisasi yang dimaksudkan ialah proses sosial yang cenderung menyebabkan individu kurang lebih terlepas dari kelompoknya dan yang menciptakan di dalam dirinya suatu kesadaran diri sendiri mengenai miliknya sendiri. Yang keempat, kompetisi dan monopoli. Kompetisi dapat diartikan sebagai suatu upaya secara damai dari beberapa individu atau kelompok untuk mendapatkan barang sesuatu yang sama. Kompetisi, seperti juga perjuangan, adalah suatu kategori universal dari kehidupan. Monopoli muncul karena adanya kompetisi bebas. Suatu hubungan sosial atau suatu kelompok adalah terbuka jika tak seorang pun anggotanya yang dikucilkan dari peran serta dalam aktivitasnya. Dikatakan tertutup jika peran serta dalam aktivitasnya berlangsung menurut peraturan tertentu dan tidak setiap orang diperbolehkan menurut peraturan tertentu dan tidak setiap orang diperbolehkan ambil bagian dalam aktivitasnya itu. Inilah yang disebut monopoli. Yang kelima, seleksi. Seleksi adalah sebuah proses yang membantu perkembangan individu yang berkualitas dan kemampuannya sesuai dengan tugas sosial mereka dan yang sesuai dengan kondisi sosial di mana kompetisi itu terjadi. Adapun yang terakhir yaitu kerjasama dan pembagian kerja. Jika kompetisi adalah suatu kekuatan yang mendesak orang untuk bertindak berlawanan satu sama lain, maka kerjasama adalah suatu aktivitas yang menyatukan. Kesamaan pendapat, simpati, dan saling tolong-menolong adalah kekuatan yang mempersatukan yang sangat penting. Faktor utama yang mendorong timbulnya pembagian kerja adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi tenaga kerja yang diatur menurut cara-cara pembagian kerja tertentu. Pengaruh atas interpretasi manusia. Interaksi sosial dapat berpengaruh terhadap interpretasi manusia, misalnya terhadap kesadaran dan penilaian manusia. Adapun contohnya seperti perbedaan pola interaksi sosial masyarakat kota dan desa. Interaksi sosial orang kota yang bereaksi terhadap kesadaran diri sendiri dan penilaian diri sendiri menghasilkan prestise yang didasarkan pada hasil usaha personal atau individu. Sementara interaksi orang desa yang bereaksi terhadap kesadaran bersama menghasilkan prestise yang didasarkan pada nasab atau kedudukan tertentu di komunitas desa. Adapun pengaruh lain yaitu terdapat suatu dasar kesatuan dalam perkembangan masyarakat tanpa mengabaikan berbagai aspek kebudayaan atau kultur dan kompleksitas aktivitas manusia. Ciri-ciri eksternal atau termasuk ekonomi murni jarang dan bukan satu-satunya yang membentuk hubungan real antar manusia. Sebaliknya, psikologis dan spiritual lah yang sebagian besar membentuk hubungan antar manusia dan juga membentuk perilaku manusia. Akan tetapi, berbeda dengan Karl Marx yang berpendapat bahwa perubahan sosial hanya bisa terjadi karena adanya perubahan teknik produksi atau ekonomi. Karl Mannheim berpendapat bahwa perubahan sosial disebabkan oleh teknik-teknik sosial. Adapun pengaruh dari interaksi sosial juga mengarah pada teknologi. Meskipun faktor teknologi sangat penting, tetapi ia hanya dapat digerakkan dengan tujuan-tujuan manusia. Sebelum menyelesaikan tugas video presentasi ini, ada beberapa tujuan dari kami, yaitu yang pertama, tujuan khusus untuk menyelesaikan kewajiban kami untuk presentasi mata kuliah filsafat ilmu paradigma.
Kemudian yang kedua, mengenalkan tokoh Karl Mannheim beserta teori-teorinya. Dan yang terakhir, menjelaskan tentang sosiologi pengetahuan, konstruksi sosial, dan interaksi sosial dari sudut pandang Karl Mannheim. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya jika Anda menyukai video ini.